Selamat datang di Lonceng Ireng. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar kau tak tertinggal cerita malam ini. Pekalongan, kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah, selalu terasa seperti mimpi yang setengah terlupakan bagi Fitri. 2 tahun lalu, ketika suaminya, seorang pedagang batik yang sibuk, meninggal karena kecelakaan motor di jalan raya yang ramai, dunia Fitri runtuh seperti kain batik yang robek. Ia baru berusia 28 tahun saat itu, masih muda, cantik, dengan kulit sawo matang yang halus dan mata yang tajam seperti pisau cukur. Rumah sederhana di pinggir kampung, dekat dengan pasar batik yang ramai, menjadi tempat persembunyiannya dari kesepian yang menggerogoti. Fitri bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia membuka toko online kecil-kecilan, menjual pakaian dan aksesoris yang ia desain sendiri, terinspirasi dari motif batik khas Pekalongan. Tapi, di balik senyum manis yang ia pasang di depan pelanggan virtual, ada lubang besar di hatinya yang tak pernah terisi. Setiap pagi, Fitri bangun dengan rutinitas yang sama, menyeduh kopi hitam pekat, membuka laptop, dan memeriksa pesanan. Tapi, ada satu hal yang membuat harinya sedikit lebih cerah belakangan ini, kedatangan Galang, kurir paket langganannya dari perusahaan ekspedisi lokal. Galang, pria berusia 32 tahun dengan tubuh atletis yang dibentuk dari hari-hari mengayuh motor di jalanan panas Pekalongan, selalu datang dengan senyum ramah yang membuat hati Fitri berdegup lebih cepat. Rambutnya pendek rapi, kulitnya kecoklatan karena terpaan matahari, dan matanya yang coklat gelap seolah menyimpan rahasia yang menggoda. Ia bukan pria tampan seperti bintang sinetron, tapi ada daya tarik alami dalam caranya bergerak. Tangan kuat yang memegang paket dengan hati-hati, suara bariton yang lembut saat menyapa. "Selamat pagi, Mbak Fitri. Paketnya sudah datang nih." Awalnya, itu hanya pertemuan biasa. Galang datang 2 atau 3 kali seminggu, menyerahkan barang pesanan Fitri dari supplier di Jakarta atau Semarang. Fitri akan menandatangani resi, bertukar basa-basi singkat, dan Galang pergi. Tapi, seiring waktu, Fitri mulai memperhatikan detail kecil yang membuatnya tergila-gila. Senyum Galang yang miring sedikit ke kiri, aroma sabun murah yang menempel di seragamnya, atau bagaimana ia selalu bertanya, "Barangnya sesuai nggak, Mbah? Kalau ada masalah, bilang aja ya." Itu membuat Fitri merasa diperhatikan, sesuatu yang hilang sejak kepergian suaminya. Malam-malam, saat kesepian menyerang, Fitri sering membayangkan Galang. Bagaimana rasanya jika tangan itu menyentuhnya, bukan hanya menyerahkan paket. Konflik itu dimulai secara halus, seperti hembusan angin pantai yang pelan-pelan menjadi badai. Fitri mulai sengaja memesan barang lebih sering, bukan karena butuh, tapi karena ingin bertemu Galang. Awal pekan, ia pesan kain batik murah. Pertengahan minggu, aksesoris rambut. Akhir pekan, bahkan barang kecil seperti sabun mandi. Setiap kali Galang datang, Fitri memastikan penampilannya menggoda. Ia tak lagi mengenakan daster longgar seperti biasa. Sebaliknya, ia pilih gaun ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping, payudara yang montok, dan pinggul yang melengkung. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Wangi parfum murah yang manis menusuk hidung. "Wah, Mbak Fitri hari ini cantik banget," kata Galang suatu hari. Matanya tak bisa lepas dari belahan dada yang sedikit terbuka. Fitri tersenyum malu-malu, tapi hatinya berbunga. "Ah, Mas Galang bisa aja. Masuk dulu yuk, cuaca panas di luar." Galang, di sisi lain, menjalani hidup yang mulai terasa hambar. Ia menikah dengan Mila 5 tahun lalu, perempuan sederhana yang bekerja sebagai penjahit di rumah. Mila berusia 30 tahun, cantik dengan cara yang lembut. Rambut ikal sebahu, senyum hangat, dan tangan yang terampil menjahit baju. Tapi, rutinitas rumah tangga telah mengikis gairah mereka. Pagi-pagi Galang berangkat kerja, malam pulang capek, Mila sibuk dengan pesanan jahitan. Seks sudah seperti kewajiban bulanan, bukan lagi api yang membara. Galang mencintai Mila, tapi ada kebosanan yang menggerogoti. Ia mulai memperhatikan Fitri lebih dari sekadar pelanggan. Perhatian Fitri yang berlebih, senyum menggoda, dan penampilan seksi itu seperti obat bagi egonya yang lelah. "Kenapa enggak? Hanya ngobrol sebentar," gumamnya dalam hati saat Fitri mengundangnya masuk untuk pertama kali. Suatu siang yang terik, ketika matahari Pekalongan membakar jalanan beraspal, Galang datang dengan paket besar berisi kain batik. Fitri membuka pintu dengan gaun merah tipis yang hampir transparan di bawah sinar matahari. "Mas Galang, masuk dulu. Saya lagi sendirian nih. Haus nggak?"
Saya buatkan es teh, katanya sambil menyentuh lengan Galang pelan. Galang ragu sejenak, memikirkan Mila yang sedang menjahit di rumah mereka yang sederhana di kampung sebelah. Tapi, aroma tubuh Fitri yang manis, ditambah senyum yang mengundang, membuatnya melangkah masuk. Ruang tamu kecil itu terasa hangat, dengan aroma kopi dan parfum bercampur. Mereka duduk di sofa usang, berbincang tentang cuaca, pekerjaan, dan sedikit tentang kehidupan pribadi. Fitri menceritakan kesepiannya dengan suara pelan, mata berkaca-kaca. Sejak suami meninggal, rasanya hidup ini kosong, Mas. Nggak ada yang nemenin malam-malam. Galang mendengarkan, hatinya tersentuh. Ia ceritakan sedikit tentang rutinitasnya, tanpa menyebut Mila secara detail. Percakapan mengalir, tapi ada ketegangan di udara. Mata Fitri yang tak lepas dari bibir Galang, tangan yang sesekali menyentuh lututnya secara tak sengaja. Galang merasakan getaran aneh di perutnya, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Mbak Fitri ini orangnya asyik ya, katanya sambil tertawa, tapi matanya menelusuri lekuk tubuh Fitri. Waktu berlalu cepat. Saat Galang hendak pergi, Fitri berdiri dekat dengannya. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Besok kalau kirim paket lagi, mampir ya, Mas. Saya buatkan kopi spesial. Galang mengangguk. Senyumnya lebih lebar dari biasa. Ia keluar rumah dengan hati berdebar. Motornya melaju pelan menuju rumah. Di rumah, Mila menyambutnya dengan senyum lelah. Capek ya, Mas? Makan dulu. Galang mencium pipi Mila, tapi pikirannya melayang ke Fitri. Malam itu, ia sulit tidur, membayangkan undangan kopi itu. Keesokan harinya, Fitri memesan barang lagi, sebuah tas kecil yang tak ia butuhkan. Galang datang, dan kali ini ia tak ragu masuk. Kopi disajikan, obrolan semakin intim. Fitri duduk lebih dekat, kakinya menyentuh kaki Galang di bawah meja. Mas Galang, kamu sudah punya istri ya? Tanya Fitri tiba-tiba, suaranya genit. Galang terkejut, tapi ia mengangguk. Iya, Mbak. Tapi, ya gitu deh, rumah tangga biasa aja. Fitri tersenyum, matanya berkilat. Kasihan. Kalau aku, pasti aku perhatikan suamiku lebih baik. Kata-kata itu seperti panah yang mengenai sasaran. Galang merasa tergoda, tapi ia masih menahan diri. Hari demi hari, pertemuan itu semakin sering. Fitri semakin berani. Gaun yang lebih pendek, sentuhan yang lebih lama. Galang mulai membalas, dengan pujian kecil yang membuat Fitri semakin tergila-gila. Konflik internal Galang tumbuh. Ia tahu ini salah, tapi godaan itu terlalu kuat. Mila, di rumah, mulai merasa ada yang aneh. Galang pulang lebih lambat, senyumnya berbeda. Tapi ia belum curiga, masih percaya suaminya. Hujan deras yang mengguyur Pekalongan malam itu seolah menjadi saksi bisu atas api yang mulai menyala di antara Fitri dan Galang. Setelah Galang meninggalkan rumah Fitri dengan hati yang bergejolak, ia pulang ke rumahnya di kampung sebelah dengan pikiran yang tak karuan. Mila menyambutnya seperti biasa, dengan senyum lelah dan makanan hangat di meja makan kecil mereka. Mas, hujannya deras ya? Basah kuyup gini, kata Mila sambil menyeka rambut basah Galang dengan handuk. Galang mengangguk, mencium kening istrinya, tapi matanya tak bisa lepas dari bayangan Fitri. Wanita itu dengan gaun basah yang menempel di tubuhnya, senyum menggoda yang membuat darahnya mendidih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Galang tidur dengan mimpi yang penuh gairah, bukan rutinitas harian yang membosankan. Keesokan paginya, sinar matahari Pekalongan yang cerah seolah menyambut hari baru bagi Fitri. Ia bangun dengan semangat yang tak biasa, memeriksa ponselnya berkali-kali, berharap ada pesan dari Galang. Tapi Galang bukan tipe pria yang suka mengirim pesan. Ia lebih suka bertindak langsung. Fitri tahu itu, jadi ia kembali ke rutinitasnya, memesan barang online lagi, kali ini sepasang sepatu yang tak ia butuhkan, hanya untuk alasan bertemu Galang. Hari ini harus lebih berani, gumamnya pada cermin, sambil mengoles lipstik merah menyala di bibirnya yang penuh. Ia pilih atasan ketat berwarna hitam yang menonjolkan lekuk payudaranya, dipadukan dengan rok pendek yang menari-nari saat ia berjalan. Aroma parfum vanila yang manis ia semprotkan secukupnya, cukup untuk membuat siapapun yang dekat tergoda. Galang, di sisi lain, memulai harinya dengan rutinitas biasa, sarapan nasi goreng buatan Mila, mencium pipi istrinya sebelum berangkat. Hati-hati ya, Mas. Jangan telat pulang lagi.
pesan Mila dengan suara lembut, matanya penuh kasih. Galang mengangguk, tapi hatinya sudah melayang ke rumah Fitri. Di gudang ekspedisi, ia memeriksa daftar pengiriman dan tersenyum saat melihat nama Fitri lagi. Lagi-lagi dia, gumamnya, tapi tak ada penolakan di hatinya. Motornya melaju kencang melewati jalan-jalan sempit Pekalongan, melewati pasar batik yang ramai dengan pedagang yang berteriak menawarkan kain warna-warni, hingga tiba di depan rumah Fitri yang sederhana tapi rapi. Ketika pintu dibuka, Fitri berdiri di sana seperti dewi penggoda. "Mas Galang, cepat sekali datangnya. Paketnya apa hari ini?" tanyanya dengan suara genit, matanya berkilat penuh harap. Galang menyerahkan kotak sepatu itu, tapi tak langsung pergi. "Mbak Fitri, kemarin hujannya deras ya. Terima kasih sudah kasih handuk," katanya. Suaranya agak serak karena gugup. Fitri tersenyum, menarik tangan Galang masuk. "Masuk dulu, Mas. Saya lagi buat kopi. Panas-panas gini enak minum yang hangat." Galang tak menolak. Ia melangkah masuk, pintu ditutup di belakangnya, menyembunyikan mereka dari pandangan tetangga yang sibuk. Ruang tamu kecil itu terasa lebih sempit hari ini, dipenuhi aroma kopi dan parfum Fitri. Mereka duduk berdampingan di sofa, lutut mereka bersentuhan. Obrolan dimulai ringan, tentang cuaca, pekerjaan Galang yang melelahkan, dan toko online Fitri yang mulai ramai. Tapi, seiring waktu, nada berubah. Fitri menyentuh lengan Galang pelan. Jarinya melingkar di sana seperti ular yang menggoda. "Mas, kamu tahu nggak? Sejak ketemu kamu, hari-hariku lebih berwarna. Sendirian di rumah ini, rasanya sepi banget." Suaranya pelan, hampir berbisik. Matanya menatap langsung ke mata Galang. Galang merasakan panas naik ke wajahnya. Ia ingat Mila, tapi bayangan itu pudar di hadapan Fitri yang begitu dekat. "Aku juga, Mbak. Kerja seharian, pulang capek, tapi ketemu Mbak Fitri bikin semangat lagi." Saat itulah, api asmara benar-benar membara. Fitri mendekatkan wajahnya. Bibirnya menyentuh bibir Galang dengan lembut dulu, lalu semakin panas. Ciuman itu seperti ledakan. Lidah mereka saling menari. Tangan Galang memeluk pinggang Fitri yang ramping, merasakan kehangatan tubuhnya melalui kain tipis. Fitri mengerang pelan, tangannya merayap ke dada Galang, membuka kancing seragamnya satu persatu. "Mas, aku ingin kamu," bisiknya di antara ciuman. Galang tak bisa menahan lagi. Ia angkat tubuh Fitri ke pangkuannya, ciuman semakin dalam, penuh nafsu yang terpendam. Mereka berpindah ke kamar tidur Fitri yang sederhana, dengan tempat tidur berseprai putih yang rapi. Di sana, hubungan intim pertama mereka terjadi, penuh gairah, seperti badai yang menyapu segalanya. Tubuh Fitri yang seksi, dengan kulit halus dan lekuk yang menggoda, membuat Galang lupa diri. Ia jelajahi setiap inci tubuh itu dengan tangan dan bibirnya, merasakan getaran yang tak pernah ia dapatkan dari Mila belakangan ini. Fitri memanfaatkan kesendiriannya sepenuhnya. Ia berikan perhatian ekstra, bisikan manja, dan gerakan yang membuat Galang tergila-gila. "Kamu luar biasa, Mas. Mila pasti beruntung punya kamu," katanya sambil tertawa kecil. Tapi ada nada posesif di sana. Galang terkejut mendengar nama Mila, tapi ia abaikan. Saat ini, hanya Fitri yang ada di pikirannya. Setelah itu, mereka berbaring telanjang, napas tersengal, keringat bercucuran. "Ini rahasia kita ya, Mas," kata Fitri sambil mencium bahu Galang. Galang mengangguk, tapi hatinya mulai dihantui rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dalam. Galang mulai mencari alasan untuk mampir ke rumah Fitri, bahkan saat tak ada pengiriman. Mereka bertemu diam-diam saat istirahat siang Galang, atau sore hari sebelum ia pulang. Setiap pertemuan berakhir dengan ciuman panas dan hubungan intim yang semakin intens. Fitri seperti magnet. Ia siapkan makanan kesukaan Galang, pijat bahunya yang pegal, dan selalu tampil menggoda dengan lingerie murah yang ia beli online. "Aku bebas, Mas. Gak ada yang ganggu kita di sini," katanya sambil tertawa. Membandingkan dirinya dengan Mila yang sibuk mengurus rumah dan pekerjaan jahitan, Galang mulai membandingkan keduanya di benaknya. Mila, istri setianya, selalu sibuk dengan jarum dan benang, rumah yang rapi, dan makanan sederhana. Ia mencintainya, tapi gairah itu sudah pudar, digantikan rutinitas. Fitri, di sisi lain, bebas dan menggoda, seperti api yang membara, selalu siap membakarnya dengan perhatian ekstra dan tubuh yang seksi.
Mila nggak pernah kayak gini lagi, pikir Galang saat pulang malam, bau parfum Fitri masih menempel di bajunya. Ia mulai pulang lebih larut, dengan alasan lembur atau lalu lintas macet. Mila mulai merasa ada yang aneh. Suaminya yang biasanya pulang tepat waktu, kini sering telat 1 atau 2 jam. Mas, kenapa akhir-akhir ini pulang malam terus? Kerjaannya tambah banyak ya? Tanya Mila suatu malam, saat mereka makan malam bersama. Galang mengangguk cepat, menghindari tatapan istrinya. Iya, lah. Pengiriman lagi banyak. Musim hujan gini motor sering mogok. Mila tersenyum, percaya begitu saja, tapi ada kerutan kecil di dahinya. Ia perhatikan Galang lebih sering mandi malam, dan senyumnya saat melihat ponsel, sesuatu yang tak biasa. Mungkin capek aja, gumam Mila pada dirinya sendiri, sambil melanjutkan menjahit pesanan baju. Ia belum curiga, tapi benih keraguan mulai tumbuh di hatinya yang lembut. Sementara itu, di rumah Fitri, asmara mereka semakin membara. Fitri mulai menuntut lebih. Panggilan malam, janji bertemu akhir pekan. Galang terjebak, tak bisa menolak. Suatu sore, setelah pertemuan panas mereka, Galang berbaring di samping Fitri, tangannya membelai rambutnya. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, Mbak. Fitri tersenyum puas, tapi matanya penuh obsesi. Aku juga, Mas. Kita harus lebih sering ketemu. Galang mengangguk, tapi saat ia pulang, rasa bersalah mulai menggerogoti. Mila menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi Galang merasa dingin di dalam. Bagi Galang, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia bangun dengan tubuh yang masih lelah setelah malam yang gelisah, di mana mimpi tentang Fitri dan Mila saling bergantian menyiksa pikirannya. Mila sudah bangun lebih dulu, seperti biasa, menyeduh kopi hitam untuk suaminya sambil menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi. Mas, hari ini jangan telat pulang lagi ya. Aku masak ayam goreng kesukaanmu, kata Mila dengan senyum hangat, matanya yang lembut penuh harap. Galang mengangguk, mencium kening istrinya, tapi hatinya terasa seperti batu yang retak. Ia mencintai Mila, wanita yang telah bersamanya melalui susah senang, yang selalu setia menunggu di rumah kecil mereka dengan dinding ket pudar dan atap seng yang bocor saat hujan deras. Tapi, godaan Fitri seperti racun yang meresap pelan, membuatnya tak bisa berhenti. Galang berangkat kerja dengan motor tuanya, melaju melewati jalan-jalan berlubang yang dipenuhi genangan air sisa hujan semalam. Di gudang ekspedisi, ia memeriksa daftar pengiriman, dan seperti biasa, nama Fitri muncul lagi. Lagi-lagi dia, gumamnya, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Sejak hubungan intim pertama mereka, Galang semakin sering mengunjungi rumah Fitri. Bukan hanya saat ada paket, ia mulai mencari alasan, seperti lewat sini aja biar cepat, atau istirahat sebentar. Siang itu, setelah menyelesaikan pengiriman pagi, Galang sengaja mampir ke rumah Fitri. Pintu dibuka dengan cepat, seolah Fitri sudah menunggu. Ia tampil menggoda seperti biasa. Atasan crop top yang memperlihatkan perut rata dan rok mini yang menonjolkan kaki jenjangnya. Aroma parfum manis menyambut Galang seperti pelukan hangat. Mas Galang, masuk. Aku kangen banget, kata Fitri sambil menarik tangan Galang. Suaranya genit dan penuh hasrat. Mereka langsung berpelukan di ruang tamu. Ciuman panas menyusul tanpa basa-basi. Tubuh Fitri yang seksi, dengan kulit halus beraroma vanila, membuat Galang lupa waktu. Mereka berpindah ke kamar, di mana spray kusut menjadi saksi bisu gairah mereka. Setelah itu, saat berbaring telanjang, Fitri memeluk Galang erat. Kamu harus sering datang, Mas. Aku nggak bisa kalau nggak ketemu kamu. Galang tersenyum, tapi ada rasa tidak nyaman di dadanya. Untuk membuat Fitri senang, ia mulai membelikan hadiah kecil. Hari itu, ia serahkan sebuah pakaian seksi, lingerie hitam transparan yang ia beli di pasar malam Pekalongan dengan harga murah. Ini buat kamu, Mbak. Biar tambah cantik, katanya sambil tersenyum. Fitri berteriak girang, langsung mencobanya di depan Galang, berputar-putar seperti model. Wah, pas banget. Terima kasih, Mas. Kamu emang terbaik. Hadiah itu bukan yang pertama. Sebelumnya, Galang sudah belikan anting-anting murah dan lipstik merah yang Fitri suka. Uangnya, ia sisihkan dari penghasilan hariannya sebagai kurir. Biasanya,
Galang memberikan hampir seluruh gajinya ke Mila untuk kebutuhan rumah, bayar listrik, belanja bulanan, dan tabungan kecil untuk masa depan. Tapi sekarang, penghasilan yang ia berikan ke Mila berkurang. Dari biasanya 2 juta rupiah sebulan, kini hanya 1,5 juta rupiah. Lagi banyak pengeluaran kerja, bensin naik, motor sering rusak. Alasan Galang saat Mila bertanya. Mila mengangguk pengertian, tapi matanya mulai menunjukkan keraguan. Ia bukan wanita bodoh. Sebagai penjahit, ia tahu hitung-hitungan uang rumah tangga seperti punggung tangannya. Malam itu, saat Galang pulang larut lagi, Mila sudah menunggu dengan makan malam yang dingin. "Mas, makan dulu. Aku panasin lagi ya," katanya lembut, tapi ada nada lelah di suaranya. Galang makan cepat, lalu mandi. Saat Mila mencuci baju Galang, ia menemukan struk belanja aneh di saku celananya. Struk dari toko pakaian wanita di pasar, dengan item lingerie tercetak jelas, seharga Rp150.000. Hati Mila berdegup kencang. "Ini apa?" gumamnya pelan, menyembunyikan struk itu di tangannya. Saat Galang keluar dari kamar mandi, Mila tunjukkan struk itu dengan tangan gemetar. "Mas, ini struk apa? Kamu beli lingerie buat siapa?" Suaranya tenang, tapi ada nada curiga yang tak bisa disembunyikan. Galang terkejut. Wajahnya memucat sejenak sebelum ia tersenyum paksa. "Ah, itu buat pekerjaan. Ada teman di kantor yang ulang tahun. Kita patungan beli hadiah buat istrinya. Kebetulan aku yang beli." Alasan itu keluar lancar, tapi Galang merasa lidahnya pahit. Mila menatapnya lama, matanya mencari kebenaran di wajah suaminya. "Oh, gitu ya. Ya sudah, hati-hati aja mas. Jangan boros." Ia tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Mila simpan struk itu di laci, tapi keraguan mulai tumbuh seperti rumput liar di hatinya. Malam itu, saat mereka tidur berdampingan, Mila tak bisa lelap. Ia ingat perubahan Galang, pulang larut, mandi malam, dan bau parfum aneh yang kadang menempel di bajunya. Bau manis, bukan seperti parfumnya sendiri. Sementara itu, Fitri semakin obsesif. Sejak hubungan mereka semakin dalam, ia tak bisa berhenti memikirkan Galang. Malam-malam, saat kesepian menyerang, ia menelepon Galang diam-diam. Ponsel Galang bergetar di bawah bantal. Nomor Fitri muncul di layar. "Mas, aku kangen. Kamu lagi apa?" bisik Fitri di telepon. Suaranya penuh rindu. Galang, yang tidur di samping Mila, bangun pelan dan keluar kamar dengan alasan ke toilet. "SST, jangan telpon malam gini, Mbak." "Mila bisa bangun," bisiknya kembali, tapi ia tak bisa menutup telepon. Mereka berbicara lama, tentang hari mereka, tentang rencana bertemu besok. Fitri semakin menuntut. "Besok bawa hadiah lagi ya, Mas. Aku suka yang kemarin." Galang setuju, meski dompetnya semakin tipis. Konflik internal Galang mulai muncul seperti badai yang mendekat. Di satu sisi, ia mencintai Mila, wanita yang telah memberinya rumah, yang selalu mendukungnya saat ia kehilangan pekerjaan dulu, yang bermimpi punya anak suatu hari. Mila adalah pondasi hidupnya, stabil dan hangat seperti rumah di Pekalongan yang penuh kenangan. Tapi, di sisi lain, Fitri adalah godaan yang tak bisa ia tolak. Bebas, seksi, penuh gairah yang membuatnya merasa hidup lagi. Setiap kali ia bersama Fitri, dunia terasa penuh warna. Setiap kali pulang ke Mila, rasa bersalah menyiksa. "Apa yang aku lakuin ini?" gumam Galang suatu malam, saat duduk sendirian di teras rumah, menghisap rokok sambil memandang langit berbintang. Ia tahu rahasia ini mulai retak. Struk yang ditemukan Mila hanyalah awal. Tapi, seperti pecandu, ia tak bisa berhenti. Besok, ia akan ke Fitri lagi, membawa hadiah kecil lain, dan melanjutkan api yang membara itu. Siang itu, langit Pekalongan mendung berat, seolah alam ikut merasakan beban yang mulai menumpuk di hati Mila. Udara terasa lembab dan pengap, campuran antara aroma tanah basah dan bau asap knalpot dari motor-motor yang lalu lalang di jalan sempit. Mila sedang menyelesaikan jahitan pesanan kebaya pengantin untuk seorang pelanggan di kampung sebelah. Jarum mesin jahitnya bergerak ritmis, tapi pikirannya tak tenang. Sudah beberapa hari ini ia merasa ada yang salah dengan Galang. Suaminya pulang semakin larut, mandi malam lebih sering, dan senyumnya terasa dipaksakan.
Struk lingerie yang ditemukannya minggu lalu masih tersimpan di laci meja jahit, seperti bom waktu yang menunggu meledak. Mila tak ingin langsung menuduh. Ia ingin bukti yang tak bisa dibantah. Hari ini, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Setelah menyelesaikan jahitan, Mila mematikan mesin, membersihkan benang-benang yang berserakan, lalu mengenakan jilbab sederhana dan jaket tipis. "Aku ke pasar bentar, beli benang," katanya pada dirinya sendiri, meski sebenarnya ia berniat mengikuti Galang. Ia tahu jadwal pengiriman suaminya hari ini. Ada beberapa paket ke daerah pinggiran, termasuk rumah Fitri yang sudah ia catat alamatnya dari resi yang pernah jatuh dari saku Galang. Mila naik ojek online, meminta diantar ke dekat pasar batik, lalu berjalan kaki menyusuri ganggang kecil menuju rumah Fitri. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha tenang, seperti perempuan biasa yang sedang berbelanja. Dari kejauhan, Mila melihat motor Galang yang sudah dikenalnya parkir di depan rumah Fitri yang bercat krem dengan pagar besi rendah. Galang turun dari motor, membawa paket besar berbungkus kardus coklat. Pintu rumah terbuka, dan Fitri muncul. Wanita muda dengan rambut terurai panjang, mengenakan kaos ketat tanpa lengan dan celana pendek yang memperlihatkan kaki mulusnya. Mila bersembunyi di balik pohon mangga di seberang jalan. Napasnya tertahan. Ia melihat Galang menyerahkan paket, tapi tak langsung pergi. Fitri tersenyum lebar, lalu tiba-tiba merangkul Galang erat, kepalanya bersandar di dada suaminya. Galang membalas pelukan itu, tangannya membelai punggung Fitri pelan, sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam rumah sambil tertawa kecil. Pintu tertutup, tapi bagi Mila, pemandangan itu seperti pisau yang menusuk tepat di jantung. Tubuh Mila gemetar. Ia tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. "Galang, Fitri," gumamnya pelan. Air mata mulai menggenang. Tapi ia menahannya. Ia tak mau menangis di tengah gang. Dengan langkah pelan, Mila berjalan mendekat ke rumah Fitri, bersembunyi di balik tembok tetangga. Dari celah pagar, ia bisa mendengar suara tawa samar dan bisik-bisik. Hatinya hancur, tapi ia tetap diam, menunggu. Tak lama kemudian, Galang keluar lagi, wajahnya merah dan rambut sedikit acak-acakan. Ia naik motor dan melaju pergi. Mila tak mengikuti langsung. Ia tahu Galang akan pulang nanti malam. Yang ia butuhkan sekarang adalah bukti lebih kuat. Malam harinya, Galang pulang seperti biasa, sekitar pukul 10. Mila menyambutnya dengan senyum biasa, menyajikan makan malam yang sudah dingin. "Mas capek ya? Makan dulu," katanya lembut, seolah tak ada apa-apa. Galang mengangguk, makan cepat, lalu mandi. Saat Galang mandi, Mila diam-diam mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Layar terkunci dengan pola sederhana, tanggal pernikahan mereka. Mila membukanya dengan tangan gemetar. Ia buka aplikasi pesan, dan nama Fitri muncul di urutan teratas. Pesan-pesan terbaru membuat darah Mila mendidih. "Fitri, Mas, tadi enak banget. Aku kangen lagi nih. Besok datang lagi ya." Galang, "Iya Mbak, besok aku usahain. Kamu jangan telepon dulu malam ini, Mila lagi di rumah." "Fitri, aku pengen HP baru, Mas. Yang sekarang lemot. Kamu beliin dong, sayang." Galang, "Nanti ya, Mbak. Dompet lagi tipis. Tapi aku usahain." Mila membaca satu persatu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ada foto-foto Fitri yang dikirim. Selfie dengan lingerie hitam yang pasti dibeli Galang. Pose menggoda dengan caption, "Buat Mas Galang aja nih." Mila merasa mual, tapi ia terus membaca, menyimpan screenshot diam-diam ke ponselnya sendiri sebelum menghapus jejak. Saat Galang keluar dari kamar mandi, Mila sudah kembali meletakkan ponsel di tempat semula. Wajahnya tenang seperti tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Mila memutuskan untuk mengintai lebih jauh. Ia berpura-pura pergi ke pasar pagi-pagi, tapi sebenarnya ia menunggu di dekat gudang ekspedisi Galang, lalu mengikuti motor suaminya dari kejauhan dengan ojek. Saat Galang tiba di rumah Fitri lagi, kali ini tanpa paket, hanya alasan mampir sebentar, Mila bersembunyi di gang sebelah. Ia melihat Galang masuk, pintu tertutup rapat. Dengan hati berat, Mila mendekat ke jendela samping rumah yang setengah terbuka, tirainya tipis. Dari celah itu, ia melihat semuanya. Galang dan Fitri sudah telanjang di sofa ruang tamu. Fitri duduk di pangkuan Galang, tubuh mereka bergerak ritmis, penuh gairah. Ciuman panas,
erangan pelan. Tangan Galang meremas payudara Fitri yang montok. Fitri berbisik, lebih keras, "Mas, aku suka gini." Galang mengerang, "Kamu gila, Mbak, aku nggak bisa berhenti." Mila berdiri di luar, tangannya menutup mulut agar tak bersuara, air mata mengalir deras. Pemandangan itu seperti mimpi buruk. Suaminya, pria yang ia cintai bertahun-tahun, sedang berhubungan badan dengan perempuan lain di rumah orang asing. Tubuh Mila lemas, ia hampir jatuh, tapi ia bertahan. Ia tak langsung masuk atau berteriak, ia hanya mengambil video singkat dengan ponselnya, bukti yang tak terbantahkan, lalu mundur pelan-pelan, meninggalkan rumah itu dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan pulang, Mila menangis diam-diam di belakang ojek. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia teringat hari pernikahan mereka di masjid kecil kampung. Janji suci yang diucapkan Galang dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan jaga kamu selamanya." "Lah," kata Galang waktu itu. Kini, janji itu terasa seperti lelucon kejam. Tapi di tengah kepedihan, ada sesuatu yang tumbuh di dada Mila. Bukan hanya kesedihan, tapi kemarahan dingin yang mulai membara. Ia memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Belum saatnya konfrontasi. Ia perlu bukti lebih banyak, perlu memahami seberapa dalam luka ini, dan mungkin saja, merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar perceraian. Malam itu, saat Galang pulang, Mila menyambutnya seperti biasa. Ia masak ayam goreng favorit Galang, tersenyum manis, bahkan memeluk suaminya lebih erat dari biasanya. "Mas, aku sayang kamu banget," katanya pelan. Galang tersenyum, tapi ada rasa bersalah yang terlihat di matanya. "Aku juga, lah." Mereka makan malam bersama, berbincang ringan tentang pekerjaan, seolah dunia masih normal. Sementara itu, Fitri tak sadar apa-apa. Ia semakin menuntut perhatian Galang. Di pesan malam itu, ia kirim, "Mas, aku pengen HP baru banget. Yang iPhone-nya, biar foto kita lebih bagus. Kamu janjikan?" Galang membalas singkat, "Nanti aku usahain, Mbak." Tapi di hatinya, ia mulai khawatir. Uang semakin menipis. Mila mulai bertanya soal keuangan, dan rasa bersalah semakin menggerogoti. Namun, godaan Fitri terlalu kuat. Besok ia akan ke sana lagi, membawa hadiah kecil, dan melanjutkan rahasia yang semakin rapuh. Mila, di kamar tidur mereka, berbaring memandang langit-langit sambil memegang ponsel yang berisi video dan screenshot. Matanya dingin, pikirannya berputar. Ia tak akan menangis lagi malam ini. Besok, ia akan mulai mengumpulkan bukti lebih banyak, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Galang bangun dengan semangat yang campur aduk. Tubuhnya masih lelah setelah malam yang penuh gelisah. Di sampingnya, Mila tidur nyenyak. Wajahnya yang biasanya lembut kini terlihat lebih tirus. Garis-garis halus di sekitar matanya menandakan stres yang tak terucapkan. Galang memandang istrinya sejenak. Rasa bersalah menyelinap seperti ular kecil di dadanya. Tapi ia cepat-cepat mengusirnya. "Ini cuma sementara," gumamnya dalam hati, sambil bangun pelan agar tak membangunkan Mila. Hari ini adalah hari spesial. Ia akan memberikan hadiah besar untuk Fitri, sesuatu yang akan membuat wanita itu semakin tergila-gila padanya. Galang berangkat kerja lebih awal. Motornya melaju kencang melewati pasar batik yang mulai ramai. Di gudang ekspedisi, ia bekerja setengah hati, pikirannya melayang ke rencana siang ini. Beberapa minggu lalu, Fitri mulai merengek minta hadiah mahal. "Mas, aku pengen HP baru, yang bagus biar bisa video call kamu setiap hari," katanya suatu sore, sambil berbaring telanjang di samping Galang setelah sesi intim mereka yang panas. Tapi Galang ingin memberikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menunjukkan komitmennya, meski ia tahu ini gila. Ia telah menabung selama 2 tahun untuk membeli mobil kecil buat keluarganya dengan Mila, mimpi sederhana untuk liburan akhir pekan atau mengantar Mila ke pasar tanpa ojek. Tabungan itu ada di rekening bersama, tapi Galang diam-diam menarik sebagian besarnya kemarin. 50 juta rupiah, cukup untuk mobil second hand yang layak. Siang itu, setelah menyelesaikan pengiriman pagi, Galang pergi ke dealer mobil bekas di pinggir kota. Tempat itu ramai dengan mobil-mobil tua yang dipoles mengkilap, aroma oli dan karet ban menyeruak di udara panas. Ia pilih sebuah Honda Jazz tahun 2015. Warna merah menyala yang cocok dengan kepribadian Fitri yang berapi-api. "Ini bagus, Mas. Mesinnya halus, AC dingin," kata penjualnya sambil tersenyum lebar. Galang bayar tunai, tanpa nego banyak,
Hatinya berdegup excited. Ia bayangkan wajah Fitri saat melihat mobil itu. Senyum lebar, pelukan erat, dan mungkin sesi intim yang lebih panas sebagai balasan. Ini untuk Fitri, pikirnya, mengabaikan suara kecil di kepalanya yang mengingatkan tentang Mila dan mimpi keluarga mereka sore harinya. Galang mengantar mobil itu langsung ke rumah Fitri. Ia parkir di depan gang, tak mau tetangga melihat, lalu memanggil Fitri keluar. Fitri muncul dengan kaos tank top ketat dan hot pants. Rambutnya basah setelah mandi, aroma sabun floral menyelimuti tubuhnya yang seksi. "Mas, apa ini?" tanyanya terkejut. Matanya melebar melihat mobil merah itu. Galang tersenyum bangga, melempar kunci ke tangannya. "Hadiah buat kamu, Mbak. Biar kamu bisa kemana-mana tanpa nunggu ojek. Pakai tabunganku." Fitri berteriak girang, melompat ke pelukan Galang. Bibirnya mencium Galang dengan ganas di tengah gang yang sepi. "Mas, kamu gila. Ini mahal banget. Aku sayang kamu." Mereka masuk rumah, dan seperti biasa, kegembiraan itu berubah menjadi gairah. Di kamar tidur, tubuh mereka saling melengkung, keringat bercucuran, erangan Fitri memenuhi ruangan. "Kamu terbaik, Mas. Mila nggak bakal bisa kasih kayak gini," bisik Fitri di antara napas tersengal, tanpa sadar menusuk hati Galang. Hubungan Fitri dan Galang semakin lengket. Mereka bertemu hampir setiap hari sekarang, tak lagi hanya saat pengiriman. Fitri ajak Galang jalan-jalan dengan mobil baru, ke pantai kecil di utara Pekalongan atau sekadar makan malam di warung pinggir jalan. Galang merasa seperti remaja lagi, penuh adrenalin dan gairah. Tapi, di balik itu, rasa bersalah mulai muncul. Saat pulang malam, ia lihat Mila semakin kurus. Wanita yang dulu montok dan ceria kini terlihat lelah. Pipinya cekung, matanya sering merah karena kurang tidur. "Lah, kamu kenapa? Makan yang bener dong," kata Galang suatu malam, sambil memeluk Mila dari belakang saat ia menjahit. Mila tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek aja." Tapi Galang tahu, stres itu karena dia, karena uang yang berkurang, pulang larut, dan rahasia yang mulai bocor. Mila, di sisi lain, sudah tak lagi istri yang sabar. Sejak menemukan bukti perselingkuhan di bab sebelumnya, ia seperti berubah. Pagi-pagi, saat Galang berangkat, Mila diam-diam memeriksa rekening bersama mereka melalui aplikasi bank di ponselnya. Saldo yang seharusnya 60 juta rupiah kini tinggal 10 juta rupiah. Penarikan 50 juta rupiah kemarin? Untuk apa? Gumamnya pelan, hatinya berdegup kencang. Ia ingat Galang bilang tabungan itu untuk mobil keluarga, tapi kini hilang begitu saja. Mila tak langsung bertanya. Ia pura-pura tak tahu, tapi ia mulai mengikuti Galang lagi. Siang itu, dari kejauhan, ia lihat Galang mengantar mobil merah ke rumah Fitri. Ia sembunyi di balik pohon, melihat Fitri melompat kegirangan, memeluk Galang, dan mereka masuk rumah. Mila tahu apa yang terjadi di dalam. Sama seperti yang ia intai sebelumnya, kembali ke rumah, Mila menemukan bukti lain. Saat mencuci baju Galang, ia temukan struk servis mobil di saku, struk atas nama Fitri, dengan alamat rumahnya. Ada juga kwitansi belanja barang mewah, HP baru seharga 5 juta rupiah, perhiasan emas kecil, dan pakaian branded yang jelas bukan untuk Mila. "Ini semua untuk dia," bisik Mila pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar memegang kertas-kertas itu. Ia duduk di lantai dapur, air mata mengalir, tapi bukan air mata sedih lagi, ini air mata kemarahan. Perspektif Mila berubah drastis. Dulu, ia istri yang sabar, selalu memaafkan keterlambatan Galang, selalu percaya alasan suaminya. Ia ingat hari-hari awal pernikahan, ketika mereka miskin tapi bahagia, tidur di kasur tipis sambil bermimpi masa depan. Kini, Galang menghancurkan semuanya untuk seorang janda seksi yang tak tahu malu. Kemarahan Mila memuncak seperti lava yang siap meledak. Malam itu, saat Galang tidur, Mila duduk di teras rumah, memandang bulan purnama yang dingin. "Kenapa aku harus menderita? Kenapa bukan mereka?" gumamnya. Ia mulai merencanakan balas dendam. Bukan perceraian biasa, itu terlalu mudah. Mila ingat cerita tetangga tentang wanita yang dibunuh karena perselingkuhan, atau kasus di berita tentang balas dendam sadis. "Aku harus buat mereka menderita," pikirnya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Fitri, rutinitasnya, teman-temannya,
Bahkan rumah kosong di pojok gang yang pernah ia lihat saat mengikuti. Mila yang dulu lembut kini menjadi wanita haus darah. Matanya penuh dendam saat membayangkan Fitri, wanita yang merebut suaminya dengan tubuh seksi dan senyum palsu. Ia beli pisau dapur baru di pasar, katanya untuk memotong kain, tapi sebenarnya untuk sesuatu yang lebih gelap. Galang mulai merasakan perubahan Mila. Saat makan malam, ia lihat istrinya makan sedikit. Tubuhnya semakin kurus seperti daun kering. "Lah, kamu sakit ya? Kita ke dokter yuk," katanya khawatir. Mila tersenyum dingin. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma stres aja. Kamu kan tahu, uang kita lagi tipis." Galang menelan ludah. Tahu itu karena dia. Tapi besok, ia tetap ke rumah Fitri, mengendarai mobil itu untuk pertama kali bersama kekasih gelapnya. Fitri tertawa riang. Tangannya memegang paha Galang saat mengemudi. "Mas, ini hadiah terbaik. Aku janji bakal balas dengan yang lebih enak," katanya genit. Galang tertawa, tapi rasa bersalah semakin kuat. Pagi di Pekalongan terasa lebih berat bagi Mila, seolah udara yang lembab dan panas menempel di kulitnya seperti lapisan dendam yang tak bisa dilepas. Ia bangun sebelum azan subuh berkumandang. Mata yang dulu lembut kini tajam dan dingin seperti pisau yang baru diasah. Di cermin kamar mandi kecil mereka, Mila memandang wajahnya sendiri. Pipi yang semakin cekung, bibir yang mengeras, dan mata yang tak lagi berkaca-kaca karena sedih, melainkan karena api yang membara di dalam dada. "Hari ini aku mulai," bisiknya pada bayangannya. Suara itu hampir tak terdengar tapi penuh tekad. Galang masih tidur lelap di kamar, mendengkur pelan setelah pulang larut malam dari rumah Fitri. Mila tak lagi merasa sakit hati melihat suaminya seperti itu. Yang ada hanyalah perhitungan dingin. Mila mengenakan jilbab sederhana berwarna abu-abu gelap, jaket longgar, dan tas selempang yang cukup besar untuk menyembunyikan apapun yang ia butuhkan. Ia berpura-pura pergi ke pasar pagi-pagi untuk belanja sayur. Seperti biasa. Galang terbangun sebentar, menggumam, "Hati-hati ya, lah," sebelum kembali terlelap. Mila tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi hangat. Ia naik ojek online ke pasar batik Pekalongan. Tapi bukan untuk berbelanja kain atau sayur. Tujuannya adalah Fitri. Ia sudah tahu dari pengamatan sebelumnya bahwa Fitri sering pergi belanja ke pasar setiap Rabu pagi, membeli kain batik murah untuk toko online-nya, lalu mampir ke warung kopi kecil di pinggir pasar sebelum pulang dengan mobil merah barunya. Pasar Pekalongan pagi itu ramai seperti biasa. Suara pedagang berteriak menawarkan kain batik motif parang, mega mendung, dan kawung. Aroma rempah dan ikan segar bercampur dengan bau keringat dan asap gorengan. Mila berjalan pelan di antara kerumunan, mata tajam mencari sosok yang sudah ia hafal betul. Tak lama, ia melihat Fitri. Wanita muda itu mengenakan dress floral pendek yang menonjolkan lekuk tubuhnya, rambut terurai, dan kacamata hitam besar yang membuatnya tampak seperti selebriti kecil di tengah pasar rakyat. Fitri berjalan santai, membawa tas belanja besar, sesekali berhenti di lapak kain, tawar-menawar dengan suara genit yang membuat pedagang pria tersenyum lebar. Mila mengikuti dari jarak aman, berpura-pura melihat-lihat kain di lapak sebelah. Ia perhatikan setiap gerak-gerik Fitri, bagaimana ia membeli kain batik seharga Rp150.000 per meter, bagaimana ia membayar tunai dari dompet branded yang pasti dibeli Galang, bagaimana ia berjalan ke warung kopi di ujung pasar, duduk sendirian sambil scrolling ponsel, mungkin mengirim pesan mesra ke suaminya. Mila catat dalam hati, Fitri selalu sendirian di pasar, tak ada teman atau saudara yang menemani. Ia pergi sekitar pukul 10 pagi, pulang lewat jalan utama yang sepi di pinggir kampung, lalu masuk gang kecil menuju rumahnya. Rutinitas itu teratur, hampir seperti jam mekanik. Setelah Fitri selesai belanja dan naik mobil merahnya, Mila tak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri gang-gang sempit di sekitar rumah Fitri, mencari tempat yang sempurna untuk rencananya. Gang itu gelap meski siang, dinding rumah-rumah tua retak-retak, sampah menumpuk di sudut, dan jarang ada orang lewat. Di pojok paling belakang, ada sebuah rumah kosong. Pintu kayu lapuk, jendela ditutup papan, halaman depan penuh rumput liar setinggi lutut. Mila mendekat, mendorong pintu pelan. Tak terkunci, hanya disandarkan. Di dalam, ruangan gelap berdebu, bau apek dan tikus mati menyengat hidung. Ada ruang tamu kecil dengan lantai semen retak, kamar belakang yang lebih sempit, dan pintu belakang yang langsung ke gang kecil lain. Sempurna, gumam Mila. Tak ada tetangga dekat, tak ada CCTV,
dan suara jeritan pun akan tertelan oleh deru angin pantai yang sering bertiup kencang di daerah ini. Mila keluar dari rumah kosong itu dengan hati yang lebih tenang. Bukan tenang karena damai, tapi karena rencana sudah mulai terpasang. Jebakan itu kini punya lokasi. Selanjutnya, alat. Ia berjalan ke toko obat di dekat pasar, membeli obat tidur dalam bentuk pil yang kuat. Ia bilang untuk insomnia istrinya yang sedang hamil, dan apoteker tak bertanya banyak. Lalu, ke toko peralatan dapur di gang sebelah, ia beli pisau dapur besar dengan mata pisau lebar dan tajam, pegangan kayu yang kokoh. Untuk motong daging sapi, katanya pada penjual, suaranya datar. Pisau itu ia bungkus koran dan masukkan ke tas. Setiap langkah terasa lebih ringan baginya. Transformasi dari istri yang sabar menjadi pembalas dendam sudah hampir lengkap. Ia tak lagi menangis di malam hari. Ia merencanakan, menghitung waktu, dan membayangkan wajah Fitri saat menyadari akhirnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Galang mulai ragu. Malam sebelumnya, ia bertengkar hebat dengan Mila soal uang. Saat makan malam, Mila tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. "Mas, tabungan kita kemana? Kok tinggal sedikit banget?" Galang tergagap, mencoba alasan lama. "Ada keperluan mendadak di kantor." "Lah, nanti aku ganti." Tapi Mila tak lagi percaya begitu saja. Matanya menatap tajam. "Keperluan apa sampai 50 juta rupiah? Mobil baru buat siapa?" Galang terdiam, wajahnya memucat. Pertengkaran itu berakhir dengan Mila masuk kamar dan mengunci pintu, meninggalkan Galang sendirian di ruang tamu dengan rasa bersalah yang semakin menyesakan. Pagi ini, Galang ke rumah Fitri lagi, tapi hatinya tak lagi ringan. Fitri menyambutnya dengan pelukan hangat. Aroma tubuhnya yang manis langsung membuat Galang tergoda. Mereka berciuman di ruang tamu, tapi kali ini Galang menarik diri lebih cepat. "Mbak, aku lagi mikir, mungkin kita harus pelanin dulu," katanya pelan. Fitri mengerutkan kening, lalu tersenyum manis sambil mendekat. Tangannya membelai dada Galang. "Kenapa, Mas? Karena Mila? Dia nggak bakal tahu. Lagi pula, aku bisa kasih kamu kebahagiaan yang dia nggak bisa. Kita bisa mulai baru, Mas. Tinggalkan dia, kita tinggal bareng. Mobil ini kan bukti aku serius sama kamu." Kata-kata Fitri seperti madu beracun, manis, menggoda, tapi berbahaya. Ia peluk Galang erat, bisik di telinganya. "Bayangin kalau setiap hari bangun tidur bareng aku, nggak perlu sembunyi lagi. Aku janji bakal bikin kamu bahagia selamanya." Galang terdiam, godaan itu kuat. Fitri tarik ia ke kamar, dan seperti biasa, gairah mengalahkan keraguan. Tubuh mereka saling melengkung lagi, erangan memenuhi ruangan. Tapi setelah selesai, saat berbaring, Galang memandang langit-langit dan teringat wajah Mila yang kurus dan mata yang kosong. "Aku nggak bisa ninggalin Mila gitu aja," gumamnya. Fitri tertawa kecil. "Kamu cuma takut, Mas. Nanti kalau udah sama aku, kamu bakal lupa dia." Manipulasi itu berhasil sementara. Galang tersenyum lemah, tapi keraguan tetap menggerogoti. Sore harinya, Mila kembali ke rumah dengan tas yang lebih berat. Pisau dan obat bius tersimpan aman di dalam. Ia masak makan malam seperti biasa, menyambut Galang dengan senyum palsu. "Mas, makan dulu. Besok aku ke dokter mata, mataku sering perih," katanya santai. Galang mengangguk, tak curiga. Mila duduk di meja makan, memandang suaminya yang makan lahap, tapi pikirannya sudah di tempat lain. Di rumah kosong itu, di Fitri yang tak tahu apa-apa, dan di jebakan yang sudah terpasang rapi. Suspense semakin tebal. Waktu semakin dekat. Mila tahu, besok atau lusa, ia akan bertindak. Dendamnya tak lagi hanya perasaan. Ia sudah jadi rencana yang matang. Malam itu, hujan deras mengguyur Pekalongan tanpa ampun, seperti air mata langit yang tak henti-hentinya menetes. Suara gemuruh petir bergema di kejauhan, diselingi kilat yang sesekali menerangi rumah kecil Galang dan Mila. Di dalam, suasana terasa lebih gelap daripada langit di luar. Mila duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin, matanya tertuju pada pintu depan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat, dan Galang belum pulang. Mila tak lagi menunggu dengan harap seperti dulu, ia menunggu dengan dingin, seperti pemburu yang tahu mangsanya akan datang sendiri. Pintu akhirnya terbuka pelan. Galang masuk basah kuyup, rambutnya menempel di dahi,
Seragam kurirnya meneteskan air ke lantai semen. Ia tersenyum lemah saat melihat Mila. "Lah, maaf telat lagi. Hujan deras, motor mogok di jalan." Mila tak menjawab. Ia hanya bangun pelan, berjalan ke dapur, dan kembali dengan handuk kecil yang ia lempar ke Galang. "Keringkan dulu. Duduk." Suaranya datar, tanpa emosi, tapi ada nada yang membuat bulu kuduk Galang berdiri. Galang duduk di sofa, mengeringkan rambutnya sambil mencuri pandang ke wajah istrinya. Mila duduk di depannya, jarak mereka hanya 1 meter, tapi terasa seperti jurang. "Mas," kata Mila pelan, matanya menatap langsung ke mata Galang. "Aku tahu semuanya." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air tenang, menciptakan riak yang langsung membesar. Galang tersentak, wajahnya memucat. "Tahu apa? Lah, kamu ngomong apa sih?" Mila mengeluarkan ponselnya dari saku jilbab, membuka galeri foto, lalu menunjukkan screenshot pesan mesra dari Fitri, video singkat yang ia rekam diam-diam di luar jendela rumah Fitri, struk mobil second, dan kwitansi hadiah-hadiah lain. Semuanya terpampang jelas di layar kecil itu. Galang menatap layar dengan mata melebar. Napasnya tersengal. "Lah, ini salah paham." "Salah paham?" Mila tertawa kecil, tapi tawanya dingin, tanpa humor. "Salah paham kalau suamiku peluk-pelukan sama janda muda di rumahnya? Salah paham kalau dia kasih mobil pakai tabungan keluarga kita? Salah paham kalau kalian bercinta di sofa rumahnya sementara aku nunggu di sini sendirian?" Suara Mila naik perlahan, setiap kata seperti cambuk. Galang menunduk, tangannya gemetar. "Lah, aku salah. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Fitri, dia beda. Lah, dia bikin aku merasa hidup lagi." Kata-kata itu seperti bensin yang dituang ke api. Mila berdiri tiba-tiba, tangannya menampar wajah Galang keras sekali hingga suara plak bergema lebih keras daripada petir di luar. Galang terhuyung, pipinya memerah, tapi ia tak balas. "Hidup lagi? Jadi selama ini aku bikin kamu mati ya, Mas?" teriak Mila. Air mata akhirnya jatuh, tapi bukan air mata lemah. Ini air mata amarah yang membara. "Aku yang masak buat kamu setiap hari. Aku yang jahit sampai jari berdarah biar bisa tambah uang. Aku yang nunggu kamu pulang meski tahu kamu bohong. Dan kamu bilang aku bikin kamu mati." Galang berlutut di depan Mila, memegang kakinya. "Maafin aku. Lah, aku bodoh. Aku janji putus sama Fitri. Mulai besok aku nggak akan ketemu dia lagi. Aku bakal balikin semuanya. Lah, kita mulai dari awal." Mila menatap ke bawah, melihat suaminya yang dulu ia cintai kini berlutut seperti anjing yang ketakutan. Hatinya terbelah. Ada bagian yang masih mencintai Galang, tapi bagian yang lebih besar sudah mati, digantikan dendam. "Janji?" tanyanya dingin. Galang mengangguk cepat. "Janji, lah. Demi Allah." Mila diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, aku percaya kamu sekali lagi. Tapi kalau aku tahu kamu bohong, habis sudah." Galang bangun, memeluk Mila erat, tapi pelukan itu terasa dingin bagi Mila. Ia biarkan saja, tapi di dalam hatinya, ia sudah memutuskan, ia tak akan serang Galang. Galang adalah suaminya, ayah dari anak yang mungkin suatu hari mereka miliki. Yang harus dihancurkan adalah sumber masalahnya. Fitri, keesokan paginya, hujan sudah reda, tapi udara masih lembab dan berat. Galang berangkat kerja dengan wajah pucat, berjanji pada Mila akan pulang tepat waktu. Mila tersenyum tipis saat melihat suaminya pergi, tapi begitu pintu tertutup, senyum itu hilang. Ia duduk di meja jahit, mengambil ponsel burner yang ia beli diam-diam di pasar minggu lalu. Ponsel murah tanpa nama, tanpa jejak. Ia buka aplikasi pesan anonim, lalu ketik pesan ke nomor Fitri yang sudah ia simpan dari screenshot ponsel Galang. Dari teman dekat Galang. "Ada yang penting harus kamu tahu. Ketemu di warung kopi dekat Pasar Batik jam 2 siang hari ini. Jangan bilang siapa-siapa. Ini soal hidup mati hubungan kalian. Datang sendirian." Mila tekan kirim, lalu matikan ponsel itu. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena takut, karena antisipasi. Ia bayangkan Fitri datang dengan wajah penasaran,
mungkin marah, mungkin takut. Mila akan memancingnya keluar rumah, membuatnya lengah. Lalu, langkah selanjutnya sudah ia rencanakan. Ia pergi ke dapur, mengambil pisau besar yang sudah ia asah semalam, membungkusnya dengan kain hitam, dan masukkan ke tas. Obat bius pil yang ia hancurkan menjadi bubuk juga sudah siap di botol kecil. Sementara itu, Galang diam-diam masih ragu. Di gudang ekspedisi, ia kirim pesan ke Fitri. "Mbak, aku nggak bisa ketemu lagi. Mila tahu semuanya. Kita harus putus." Tapi Fitri balas cepat. "Apa? Nggak mungkin. Kamu bohong kan? Ketemu dulu, kita bicara. Aku nggak percaya kamu ninggalin aku gitu aja." Galang hapus pesan itu, tapi hatinya goyah. Ia janji pada Mila, tapi godaan Fitri seperti magnet yang tak pernah lepas. Siang itu, Fitri keluar rumah dengan mobil merahnya, wajahnya cemas. Ia parkir di dekat pasar, masuk ke warung kopi kecil yang sepi. Mila sudah duduk di pojok, mengenakan jilbab hitam dan masker, menyembunyikan wajahnya. Saat Fitri duduk di depannya, Mila angkat suara pelan. "Kamu Fitri ya? Aku teman Galang. Dia lagi susah, dan kamu penyebabnya." Fitri mengerutkan kening. "Siapa kamu? Galang bilang apa?" Mila tersenyum di balik masker. "Dia bilang dia mau putus sama kamu. Tapi aku tahu kamu nggak akan lepas gitu aja. Aku cuma mau bilang, kalau kamu masih ganggu rumah tangga orang, ada akibatnya." Fitri tertawa sinis. "Rumah tangga? Mila yang nggak bisa jagain suaminya sendiri. Galang milih aku karena aku kasih apa yang kamu nggak bisa." Kata-kata itu seperti bensin terakhir. Mila berdiri pelan. "Kita bicara di tempat yang lebih sepi. Ikut aku." Fitri ragu sejenak, tapi rasa penasaran dan marah membuatnya ikut. Mereka berjalan ke gang sempit, menuju rumah kosong di pojok. Mila berjalan di depan, tangannya di tas memegang pisau. Fitri mengikuti, tak sadar bahwa ia sedang masuk ke jebakan yang sudah terpasang sempurna di dalam rumah kosong. Mila berbalik, melepas masker. Fitri terkejut melihat wajah Mila, istri Galang yang selama ini hanya ia kenal dari foto. "Kamu, Mila." Mila mengangguk, matanya dingin. "Iya. Dan sekarang, kamu tahu siapa yang akan bayar semua ini." Fitri mundur selangkah, tapi pintu sudah tertutup rapat di belakangnya. Siang itu, matahari Pekalongan bersinar terik, membakar jalanan aspal yang retak-retak dan membuat udara terasa seperti uap panas dari panci mendidih. Fitri keluar dari rumahnya dengan langkah ringan, tak sadar bahwa setiap gerakannya sedang diawasi oleh bayangan yang mengintai dari kejauhan. Ia mengenakan dres merah ketat yang menempel di tubuhnya seperti kulit kedua, menonjolkan lekuk payudaranya yang montok dan pinggul yang melengkung. Rambut panjangnya terurai bergoyang seiring langkahnya. Mobil merah secon pemberian Galang diparkir di depan gang. Tapi hari ini Fitri memilih berjalan kaki ke pasar kecil di ujung kampung untuk membeli bahan makanan sederhana, mungkin ikan segar atau sayur untuk makan malam sendirian. Ponselnya berdering pelan di tas, pesan dari Galang yang tak ia baca. "Mbak, aku serius. Kita harus putus." Fitri tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Dia pasti balik lagi. Aku tahu cara bikin dia ketagihan. Mila, dari balik pohon mangga di seberang jalan, memandang Fitri dengan mata dingin seperti ular berbisa yang siap menyergap. Ia sudah mengikuti rutinitas Fitri selama seminggu terakhir, tahu bahwa wanita itu sering berjalan sendirian di pertengahan jalan yang sepi, melewati gang-gang sempit di mana jarang ada orang lewat siang bolong. Mila mengenakan jilbab hitam panjang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya, masker kain menutup wajah, dan tas selempang besar yang berisi pisau tajam, obat bius bubuk, dan kain lem basah dengan kloroform yang ia buat sendiri dari bahan rumah tangga. Napasnya tenang, tapi jantungnya berdegup seperti drum perang. "Hari ini," gumamnya pelan, "semuanya berakhir." Fitri berjalan pelan, sepatu hak tingginya berbunyi tik-tok di trotoar retak. Pikirannya melayang ke Galang. Ia ingat malam terakhir mereka bercinta di mobil, bagaimana tangan Galang meremas payudaranya dengan penuh nafsu, bisikannya yang penuh janji. "Dia milikku," pikirnya, tersenyum kecil. Jalan semakin sepi, pohon-pohon rindang menaungi sisi kiri, sementara kanan adalah tembok rumah tua yang kosong. Tak ada mobil lewat, tak ada orang berlalu lalang. Tiba-tiba, dari belakang, sebuah tangan kuat menutup mulut Fitri dengan kain basah yang berbau aneh.
kloroform yang meresap cepat ke paru-parunya. Fitri berusaha berjuang, tangannya mencakar udara, tapi tubuhnya lemas dalam hitungan detik. Mila, dengan kekuatan yang tak disangka dari tubuh kurusnya, menarik Fitri ke semak-semak di pinggir jalan, memastikan tak ada saksi. "SST, jangan lawan," bisik Mila di telinga Fitri yang sudah setengah sadar. Fitri mencoba berteriak, tapi suaranya hanya gumaman lemah sebelum kegelapan menyelimutinya. Mila menarik tubuh Fitri yang lemas ke dalam gang kecil, menggunakan kekuatan adrenalin yang membara. Ia sudah siapkan ojek yang ia pesan diam-diam, tapi memilih membawa Fitri dengan tangannya sendiri ke rumah kosong di pojok gang. Jaraknya tak terlalu jauh, hanya 100 meter melalui jalan setapak yang jarang dilalui. Pintu rumah kosong itu ia dorong pelan. Aroma apek dan debu menyambut mereka seperti kuburan yang terlupakan. Mila tarik Fitri ke ruang belakang yang gelap. Lantai semen dingin dan kotor. Ia ikat tangan dan kaki Fitri dengan tali nilon yang ia bawa, lalu tutup mulutnya dengan kain. Fitri mulai sadar perlahan. Matanya melebar karena teror saat melihat wajah Mila di atasnya. Cahaya redup dari celah jendela membuat wajah itu tampak seperti hantu. "Amu." "Mila?" Gumam Fitri lemah setelah Mila lepas kain dari mulutnya. Suaranya gemetar. Mila tersenyum dingin. Matanya berkilat penuh dendam. "Iya, aku. Istri Galang yang kamu rampas." Fitri berusaha meronta, tapi ikatan itu kuat. "Lepasin aku. Galang cinta sama aku, bukan kamu. Kamu cuma istri tua yang gak bisa puasin dia." Kata-kata itu seperti minyak ke api. Mila ambil pisau dari tasnya. Mata pisau memantul cahaya redup, tajam dan dingin. "Puasin? Kamu puasin dia dengan tubuh murahan ini?" Mila tarik dres Fitri kasar, merobeknya hingga payudara Fitri terpampang telanjang. Putingnya mengeras karena dingin dan ketakutan. Dengan gerakan lambat tapi pasti, Mila tekan pisau ke kulit Fitri tepat di atas payudara kiri. "Ini simbol pengkhianatanmu. Kamu godain suamiku dengan ini, kan? Sekarang aku ambil." Fitri berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan saat pisau menusuk kulit. Darah mengalir hangat dan merah menyala. Mila potong dengan presisi yang menyeramkan, seperti memotong kain di meja jahitannya. Perlahan, menyakitkan. Fitri menggeliat kesakitan, air mata mengalir. "Tolong, sakit, maaf." Tapi Mila tak berhenti. Ia potong payudara itu sebagai simbol sensual yang telah menghancurkan rumah tangganya. Darah membasahi lantai, bau amis menyeruak di ruangan sempit. Fitri menjerit, tubuhnya bergetar hebat, tapi Mila teruskan. Matanya kosong tapi penuh kepuasan sesaat, seperti api dendam yang akhirnya padam setelah membakar segalanya. Balas dendam berlanjut ke mutilasi brutal. Mila tak lagi berpikir rasional. Ia tusuk perut Fitri berulang kali. Pisau masuk keluar dengan suara basah yang mengerikan, darah muncrat ke dinding retak. Lalu ia potong lengan, kaki, seperti memutilasi boneka rusak. Setiap potongan adalah luapan emosi yang terpendam. Untuk malam-malam kesepian, untuk uang yang hilang, untuk cinta yang dikhianati. Fitri berhenti berjuang setelah 10 menit. Matanya terbuka lebar tapi tak bernyawa. Tubuhnya yang dulu seksi kini hanya tumpukan daging berdarah. Mila duduk di sudut ruangan. Tangannya berlumur darah. Pisau jatuh ke lantai dengan denting metalik. Kepuasan sesaat melanda. Rasa lega seperti beban berat terangkat dari dadanya. "Akhirnya selesai," bisiknya. Tapi segera, ketakutan menyusul seperti gelombang pasang. "Apa yang aku lakukan? Polisi. Gal." Napasnya tersengal, tangannya gemetar. Ia bersihkan diri seadanya dengan kain lap, tutup tubuh Fitri dengan karung tua yang ada di rumah itu, lalu keluar pelan, meninggalkan rumah kosong yang kini berbau maut. Sementara itu, di gudang ekspedisi, Galang gelisah sepanjang hari. Ia sudah kirim pesan ke Fitri berkali-kali. "Mbak, kamu di mana? Kenapa enggak balas?" Tak ada jawaban. Biasanya Fitri cepat balas, bahkan marah kalau ia lambat. Galang coba telepon, tapi nada sambung panjang tanpa jawab. Hatinya mulai panik. Apakah Fitri marah karena janjinya putus? Atau ada sesuatu yang salah? Setelah kerja, ia naik motor ke rumah Fitri, ketuk pintu berulang kali. Tak ada jawaban. Mobil merah parkir di depan, tapi rumah gelap. "Fitri." "Mbak?" teriaknya pelan, takut tetangga dengar. Tak ada suara. Galang mulai berkeringat dingin, pikirannya berputar.
Mungkin Fitri pergi dengan orang lain? Atau ada yang salah? Ia pulang ke rumah dengan hati tak tenang, tapi tak bilang apa-apa ke Mila. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ponselnya dicek berkali-kali. Di rumah, Mila mandi lama, membersihkan noda darah yang tersisa, air mengalir merah ke saluran pembuangan. Pagi berikutnya, Pekalongan terbangun seperti biasa. Suara azan subuh menggema dari masjid kampung, pedagang batik mulai membuka lapak di pasar, dan aroma kopi hitam pekat menyeruak dari warung-warung kecil. Tapi di gang sempit pojok kampung, rumah kosong yang selama ini tak pernah disentuh manusia kini menjadi pusat kegaduhan yang mencekam. Bau amis darah yang mengering mulai merembes keluar dari celah-celah pintu kayu lapuk, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Seorang anak kecil yang sedang bermain layangan di dekat situ mencium bau aneh itu, lalu berlari pulang sambil menangis memanggil ibunya. Tak lama kemudian, ibu anak itu mendekat, mengintip melalui celah jendela yang retak, dan jeritannya memecah keheningan pagi. Polisi datang dalam waktu kurang dari 1 jam. 2 mobil patroli berhenti di mulut gang. Lampu biru merah berkedip menyilaukan di bawah sinar matahari pagi. Petugas berpakaian seragam biru tua bergegas masuk rumah kosong, senjata di pinggang, wajah mereka tegang. Di dalam ruang belakang yang gelap, cahaya senter menerangi pemandangan mengerikan. Tubuh Fitri yang termutilasi tergeletak di lantai semen retak, darah mengering membentuk genangan hitam kecoklatan di sekitarnya. Payudaranya yang dipotong kasar tergeletak tak jauh dari tubuh, lengan dan kaki terpotong separuh. Wajahnya yang dulu cantik kini membengkak dan pucat dengan mata terbuka lebar seolah masih menyimpan teror terakhir. Bau busuk mulai tercium, meski kematian baru terjadi kurang dari 12 jam lalu. Petugas yang pertama masuk langsung muntah di sudut ruangan, sementara yang lain berusaha tetap tenang sambil memanggil tim identifikasi. Korban perempuan, usia sekitar 25-30 tahun, identitas sementara Fitri, janda, pemilik toko online batik, kata salah satu petugas sambil mencatat di buku kecil. Tim forensik tiba tak lama kemudian, mengenakan baju pelindung putih, mengambil sampel darah, sidik jari, dan serpihan kain yang tersisa dari dres merah Fitri. Di antara barang bukti, mereka temukan kain lab berlumur darah, tali nilon yang digunakan mengikat, dan sebuah kalung emas kecil yang jatuh dari leher korban, kalung yang pernah Galang belikan sebagai hadiah. Tak ada sidik jari yang jelas di pisau, tapi ada jejak sepatu wanita ukuran kecil di lantai berdebu, dan sehelai rambut panjang hitam yang tersangkut di karung tua yang menutupi sebagian tubuh. Sementara itu, di rumah kecil Galang dan Mila, suasana terasa seperti makam yang hidup. Galang duduk di teras, tangannya memegang ponsel yang sudah mati karena kehabisan baterai setelah ia coba hubungi Fitri ratusan kali semalam. Matanya merah karena tak tidur. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Mila keluar dari kamar mandi, rambut basah menempel di dahi, wajahnya tenang tapi mata kosong. Ia duduk di samping Galang tanpa bicara, hanya memandang ke jalan kosong. Galang akhirnya membuka suara, suaranya serak. "Lah, Fitri nggak ada kabar dari kemarin. Aku takut ada apa-apa." Mila menoleh pelan, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang tak lagi hangat. "Mungkin dia lagi marah sama kamu, Mas. Kan kamu bilang mau putus." Galang menunduk, air mata jatuh ke lantai teras. "Aku salah besar. Lah, aku nggak seharusnya hianatin kamu." Mila tak menjawab. Ia hanya bangun, masuk rumah, dan menutup pintu pelan. Di dalam, ia duduk di meja jahit, memandang jarum dan benang yang tak tersentuh selama berhari-hari. Pikirannya melayang ke rumah kosong kemarin, jeritan Fitri yang semakin lemah, darah yang hangat di tangannya, dan rasa lega yang aneh setelah semuanya selesai. Ia tahu polisi akan datang, tapi ia tak takut lagi. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan dingin yang bercampur penyesalan kecil, bukan karena membunuh, tapi karena ia harus melakukan itu untuk membersihkan luka yang tak pernah sembuh. Tak sampai sore, polisi tiba di rumah Galang dan Mila. 2 mobil patroli berhenti di depan. Tetangga mulai berkumpul di pinggir jalan, berbisik-bisik. Seorang inspektur berusia sekitar 40 tahun, wajah tegas dengan kumis tipis, turun dari mobil dan mengetuk pintu. Galang yang membuka, wajahnya langsung memucat saat melihat seragam polisi. "Ada apa, Pak?" tanyanya gemetar. Inspektur itu menatapnya tajam. "Kami mencari Ibu Mila. Ada laporan penemuan mayat di rumah kosong dekat Pasar Batik. Korban Fitri, dan ada bukti yang mengarah ke sini." Mila keluar dari dalam rumah, langkahnya tenang,
tangannya terlipat di depan. Ia tak melawan saat petugas memasangkan borgol di pergelangan tangannya. Galang berlutut di depan istrinya, menangis tersedu-sedu. "Lah, jangan, ini pasti salah paham." Mila memandang ke bawah, matanya dingin. "Nggak ada salah paham, Mas. Aku yang lakuin. Karena kamu." Kata-kata itu seperti pisau terakhir yang menusuk hati Galang. Ia terduduk di lantai, tangannya memegang kaki Mila sebelum petugas menarik istrinya ke mobil. Di kantor polisi, proses interogasi berlangsung cepat. Mila mengaku semuanya tanpa ragu. Ia mengikuti Fitri, membekapnya dengan kloroform, membawa ke rumah kosong, lalu membunuh dan memutilasi korban sebagai balas dendam atas perselingkuhan suaminya. Bukti CCTV dari sebuah warung kecil di dekat pasar menangkap bayangan Mila mengikuti Fitri, saksi anak kecil yang melihatnya menarik tubuh ke gang, dan sidik jari Mila yang ditemukan di tali pengikat. Tak ada perlawanan dari Mila. Ia bahkan menunjukkan pisau yang ia simpan di laci meja jahit sebagai senjata pembunuhan. "Aku nggak nyesel," katanya pada penyidik dengan suara datar. "Dia pantas mati. Dan aku pantas dihukum." Galang hancur total. Ia datang ke kantor polisi setiap hari, memohon bertemu Mila, tapi istrinya menolak. Di ruang tahanan, Mila duduk sendirian, memandang dinding beton yang dingin, pikirannya kosong. Pengadilan berlangsung cepat. Bukti kuat, pengakuan terbuka, dan motif jelas membuat hakim menjatuhkan vonis seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saat vonis dibacakan, Mila hanya mengangguk pelan, tak ada air mata. Galang hadir di sidang terakhir, duduk di bangku belakang, tubuhnya gemetar. Saat petugas menarik Mila keluar ruang sidang, ia berteriak, "Lah, maafin aku yang salah." Tapi Mila tak menoleh. Ia berjalan tegak, meninggalkan Galang yang ambruk di lantai, menangis seperti anak kecil. Setelah itu, hidup Galang menjadi neraka yang abadi. Ia kehilangan pekerjaan sebagai kurir karena skandal yang menyebar cepat di Pekalongan. Tetangga menjauh, teman-teman menghilang, dan setiap sudut kota mengingatkannya pada Fitri dan Mila. Ia pindah ke rumah kecil di pinggiran, hidup sendirian, ditemani botol-botol arak murah dan kenangan yang menyiksa. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk, melihat tubuh Fitri yang termutilasi, mendengar jeritan istrinya di ruang sidang, dan merasakan tangan Mila yang dulu hangat kini dingin di borgol besi. Rasa bersalah menjadi teman setianya. Ia tahu, perselingkuhannya yang dimulai dari senyum menggoda dan hadiah kecil telah menghancurkan 3 nyawa. Nyawa Fitri yang mati secara fisik, nyawa Mila yang terkubur di penjara, dan nyawanya sendiri yang mati secara batin. Pekalongan terus berputar seperti biasa, pasar batik ramai, angin pantai bertiup, dan orang-orang melanjutkan hidup mereka. Tapi di ganggang kecil, bayang-bayang tragedi itu tetap menghantui. Rumah kosong itu kini disegel. Tapi cerita tentang janda muda yang dimutilasi, istri yang balas dendam sadis, dan suami yang hancur karena nafsu tak pernah benar-benar hilang. Galang sering duduk sendirian di teras rumah barunya, memandang langit malam yang gelap, berbisik pada angin. "Maafin aku, lah, maafin aku, Mbak Fitri." Tapi tak ada jawaban. Hanya keheningan yang abadi, seperti luka yang tak pernah sembuh.